Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama Nito dengan NIM 7222124. Lalu ada satu kelompok dengan saya juga Aulia Jana dengan NIM 72141. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Jadi definisi jaringan komputer adalah dua perangkat device atau lebih yang saling berhubung melalui media transmisi dan bisa saling berkomunikasi dalam pengiriman data. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel OTP atau fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini, sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Komponen topologi jaringan yang pertama itu ada end device atau perangkat akhir. Yang kedua itu ada intermediary device atau perangkat perantara. Yang ketiga ada media transmisi atau kabel atau nirkabel. End device atau perangkat akhir merupakan perangkat yang menjadi pengirim atau penerima data, sumber atau tujuan data, menjadi penghubung antara pengguna dengan jaringan komputer. Contohnya itu ada smartphone, laptop, personal komputer, tablet, komputer server. Intermediary device, perangkat atau perangkat perantara merupakan perangkat yang menjadi perantara antara end device atau intermediary device lainnya antara pengiriman data dari sumber ke tujuan data. Perangkat terkonfigurasi untuk pengolahan jaringan dari keamanan, bandwidth, VLAN, dan lain-lain. Contohnya itu ada switch, router, hub, dan access point. Untuk media transmisi, kabel jaringan inti tembaga ada unsealed twisted pair cable, sealed twisted pair cable, sama coaxial cable. Media transmisi nirkabel itu ada frekuensi radio dan gelombang mikro atau microwave. Beberapa jenis wireless media seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Perangkat wireless LAN itu seperti wireless access point dan wireless NIC. Lalu ada NIC, Network Interface Card, disebut juga sebagai network adapter. NIC ditanamkan pada motherboard komputer, berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer dengan media transmisi jaringan komputer. Sebagai saluran input atau output data terdapat port konektor seperti RJ45. Dari setiap manufaktur, NIC telah disematkan MAC address, suatu alamat unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. MAC address disebut dengan physical address. Lalu IP address. Ethernet Protocol atau IP address merupakan alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner. Untuk IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. IP address merupakan suatu identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau internet disebut sebagai local IP address, sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan akses di jaringan internet disebut public IP address.
Jenis IP address ada dua, IP publik dan IP private. IP publik digunakan sebagai pengalamatan standar untuk berkomunikasi di jaringan internet, sedangkan IP private dipergunakan untuk perangkat-perangkat yang berkomunikasi di jaringan internet atau jaringan lokal. Untuk IP private dibagi ke dalam 3 range, yaitu 10.0.0.0/8 atau 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Lalu ada 1.2.16.0.0/12. Lalu juga ada 192.168.0.0.0/16. Untuk IP khusus ada loopback memakai IP address 127.0.0.0/8. Link lokal atau IP private automatic addressing atau disingkat APIPA itu memakai IP address 169.2.254.0.0/16. Ini untuk pembagian kelas IP address. Kelas A itu penggunaannya untuk skala besar. Untuk kelas B skala menengah besar. Untuk kelas C dia skala kecil. Untuk kelas D dia multicast, dan untuk kelas E dia eksperimen. Tapi yang bisa digunakan kita sehari-hari itu dari kelas A, B, dan C. Subnetting adalah proses membagi-bagi jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Subnetting digunakan untuk memperluas jumlah alamat IP yang tersedia dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan. Dalam jaringan IP, setiap perangkat memerlukan alamat IP unik untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Alamat IP terdiri dari dua komponen utama, bagian jaringan, network portion, dan bagian host portion. Subnetting memungkinkan kita untuk membagi bagian host menjadi subnet yang lebih kecil hingga dapat mengatur penggunaan alamat IP dengan lebih efisien. Ini untuk subnetnya setiap kelas ya. Jadi dari kelas A itu yang pertama netmasknya 255.0.0.0, untuk CIDR-nya /8 sampai 255.254/15. Untuk kelas B netmasknya itu 255.255.0.0, untuk CIDR-nya /16 sampai 255.255.254.0/23. Untuk kelas C netmasknya itu 255.255.255.0, CIDR-nya /24 sampai 255.255.255.252, CIDR-nya /30. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat kabel straight dan cross.
Sini saya akan menjelaskan membuat kabel straight dan cross ya. Berhubung ini video saya membuatnya waktu mata kuliah jaringan komputer teori. Jadi di sini saya akan mereviewnya dan menjelaskan. Ini untuk pertama kita akan membuat kabel straight. Jadi kita bisa ukur terlebih dahulu ya panjang kabel yang masuk ke RJ45-nya. Lalu kita potong kulit luarnya. Di sini saya menggunakan kabel UTP unsealed twister pad ya. Lalu setelah dikupas, kita buka lilitan kabelnya agar terpisah semua seperti yang ada di video ini. Lalu setelah itu kita luruskan karena tadi kan masih tidak lurus, masih terulir. Seperti kita luruskan, lalu kita potong ujungnya. Dan waktu meluruskan ini sebisa mungkin juga untuk mengurutkan ininya warna kabelnya agar tidak susah sih waktu setelah dipotong terus kita mengurutkannya lagi, agak sedikit ribet. Jadi mending langsung saja seperti itu. Lalu jika sudah, kita masukkan ke RJ45-nya. Bisa dicek ya di bagian atasnya, kita bisa mentok ke ininya, mentok ke ujung RJ45-nya yang di dalam sampai rata semua, sampai benar-benar mentok semua, rata semua di ujung RJ45-nya itu. Itu ya caranya, kita bisa lihat dari tadi atas bagian sininya. Nah, setelah itu kita kunci menggunakan tang krimpi. Untuk penguncian usahakan sampai bunyi ya, untuk pengunciannya sampai bunyi klik. Nah, lalu di bagian ujung satunya lagi sama seperti yang tadi, kita kupas, terus kita pisahkan seperti itu agar tidak terlilit lagi. Terus kita luruskan semuanya. Jika sudah, kita potong sama seperti tadi, sama seperti yang pertama tadi ya. Jika sudah yakin, lalu kita kunci menggunakan tang krimpi sampai berbunyi klik seperti yang tadi pertama. Ini untuk urutan warna kabelnya untuk kabel straight. Jadi anggap saja yang ini itu RJ45A, yang ini RJ45B. Warnanya itu ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Untuk yang RJ45B juga sama, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan hasilnya seperti ini ya, yang ada di gambar ini untuk kabel straight.
Di sini lalu kita akan membuat kabel crossover. Untuk crossover, anggap saja kita membuat pertama ini RJ45A. Di sini urutan kabelnya sama seperti kabel straight, putih oranye, lalu ada putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Itu untuk RJ45A, RJ45 yang A. Sama ya seperti tadi, cuma untuk kabel crossover di ujung satunya lagi dia urutan kabelnya berbeda. Ini ya untuk rangkaian crossover RJ45 yang A atau yang tadi kita pertama buat, itu sama seperti kabel straight. Nah, tetapi untuk yang RJ45B atau ujungnya untuk kabel crossover ini berbeda, yaitu kode warnanya putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Lalu kita tes ya menggunakan tester kabel internet. Kalau kita nyalakan, jika kabel straight maka urutannya akan sama keduanya. Di sini kan ada dua ini, jadi urutannya akan sama, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Lalu kita tes untuk kabel crossovernya. Ya, jadi di sini untuk crossover yang di sininya akan berbeda. Di 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2. Seperti itu. Ya, jadi sekian video tentang materi kabel crossover dan straight. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yang pertama masuk menu address, ditambah untuk ini untuk IP address yang internet itu 192.168.62
162 di apply, terus di oke. Oh ya, jangan lupa ditambahin komennya, itu untuk internet. Oke, di oke, di apply, terus di oke. Yang kedua untuk IP lokal, yaitu masukin juga 10.10.10/24. Di sini tambahin judul juga, dan jangan lupa interface-nya Ether 2, komennya lokal. Oke. Terus ini masuk di sini di checklist. Oke, di sini klik 2 kali. Oke, di sini kita scan, di start dulu, dicari wifi yang dipakai. Yang pertama, nah ini dia wifi nya ketemu, terus di connect. Oke, di sini di apply. Oke, terus oke. Terus masuk security profile, tambahkan, dikasih nama tuh. Nah ini nama kelompok kami aja. Oke, modenya dynamic case, jangan lupa di checklist 1, 2, 3, 4. Nah di sini passwordnya masukin sesuai wifi yang kita pakai. 3, 4, 7, 10. Oke, langsung aja apply, terus oke. Terus masuk ke interface, bukan mode, interface. Sini kita klik 2 kali, masukkan security profile sesuai nama yang dibikin tadi. Nah ini dia namanya. Oke, terus apply dan oke. Pastikan ada tanda R di bulan 1. Nah ini udah ada tanda R nya. Masuk ke menu roots, IP, terus roots. Nah di sini pastiin Ether 2 dan ulan 1 sudah reachable. Nah di sini ada status aktif dan connect. Di sini juga status reachable. Oke. Ini 162.168. Oke. Sini unit case, kita apply, terus kita oke. Kayaknya nggak perlu ya masukin ya, kita masukin ini aja, 2 ini. Oke, kita langsung menu IP. Sebentar. Oke, masuk IP, DNS setting, masukin IP DNS yang ada di capture tadi. Oke, 192.168.62.88. Oke, kita ke bawah lagi, terus dicentang di allow remote. Oke, sini bikin IP baru, yaitu 8888
bikin baru lagi 88.44. Oke, terus apply, terus oke. Sini langsung menu IP, terus DHCP client. Di sini ditambahkan baru. Oke, bulan 1. Sini add default roots-nya yes. Oke, langsung apply, terus oke. Di sini ada status bond ya, itu yang bertanda sudah aktif bond ini. Ini ada menu IP, terus DHCP server, DHCP setup. Sininya bulan Ether 2. Nah, 4 next saja. Dan di sini akan ada tulisan successful. Di sini masuk menu IP, terus firewall. Ini klik tambah. Di sini pilih change-nya ini SCM-NAT. Untuk selanjutnya out interface-nya itu kita pilih bulan 1. Ini terus actionnya ini dipilih mesh curate. Apply. Nah, di sini selanjutnya di terminal kita ping Google. Nah, di sini bahwa sudah terhubung dari yang kita setting tadi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bridging ya. Untuk yang pertama, kita ke menu bridge dulu. Setelah itu kita tekan tombol plus, lalu kita ganti nama bridge, bebas terserah, mau nama sendiri juga boleh atau nama lain juga nggak apa-apa. Lalu klik apply, lalu oke. Lalu kita ke menu ports, kita plus, lalu kita interface-nya kita ganti menjadi Ether 3, bridge-nya tetap nama yang tadi kita buat. Lalu kita play lagi, lalu kita oke. Terus kita klik plus lagi, interface-nya ke Ether 4. Untuk bridge-nya sama, klik apply lalu oke. Lalu setelah ini selesai, kita akan ke menu IP. Ke menu IP, lalu kita lokalnya kita ganti di interface-nya, kita ganti dengan nama bridge tadi. Lalu ketik apply, lalu oke. Jika sudah,
kita akan melakukan bridging dengan melakukan pergantian port di mikrotiknya. Oke, ini di keadaan di Ether 4. Oke, sekarang pindah ke Ether 2. Mana Ether 2? Di sini akan close otomatis. Oke, masuk ke mikrotik dengan keadaan kembali ke Ether 2. Oke, bridging selesai. Benar. Oke, sini kita akan membuat PPOE. Ya, yang angka pertama ini kita masuk ke IP address, terus masukin addressnya itu 172.16.13.1/24. Oke, di sini kita Ether 3, apply, terus oke. Ini terus masuk ke IP, ke pool, kita plus tambah namanya pool strip PPPoE. Nah, di sini untuk addressnya kita ada bikin 172.16.1.10 strip 172.16.13.50. Oke, ini next poolnya kita apply aja di sini, next poolnya non ya. Oke, di situ kita masuk ke PPP. Di sini ada menu profiles. Nah, di sini kita tambah di nama profilnya itu kita bikin profile, maaf ada profile PPO PPI. Oke, di sini local addressnya kita bikin 172.16.1.1. Oke, di sini remote addressnya kita bikin full PPPoE. Nah, selanjutnya di sini kita apply. Oke, PPE servers. Ini namanya kita tambah server namanya PPX PPOE. Ini interface-nya Ether 3 ya, karena kita pakai Ether 3. Terus default profilnya kita pakai yang udah namain tadi, profil PPOE. Terus one session kita centang, kita apply. Oke, sini ada menu script. Di sini kita bikin namanya admin PPPoE. Nah, selanjutnya untuk passwordnya kita bikin aja 12345. Nah, selanjutnya untuk service-nya ini PPPoE ya. Terus profile ini kita PPO. Nah, ini dia. Oke, kita apply. Selanjutnya di mikrotik yang satunya itu device B.
Jadi di sini saya akan eh, ten- di sini saya akan program tentang PPPoE yang di Mikrotik B. Jadi yang pertama kita ke menu PPP, terus interface, tekan tombol plus, lalu kita ke PPPoP client. Terus Di PPPoP client di general interface ini kan interface, kita masuk ke interface. di Interface pilih Ether 3 Ether 3, terus di dial out kita pilih username-nya itu usernya admin PPOE, admin PPPoE. Oke, untuk passwordnya 12345 sesuai yang tadi. Oke, untuk default routernya 1. Oke, di apply, terus oke. Di sini coba untuk tes ping ya di neo terminal, kita ping ke 888. Oke, di sini sudah bisa ya. Selanjutnya di device yang A kita lanjut lagi. Oke, di sini selanjutnya kita tes ping di Mikrotik yang A ya. Di sini kita ping 172.16.13.50. Tapi oke, hasil. Di sini kita masuk ke PPP, terus interface, status local address. Status address 172.16.1. Oke. Selanjutnya di Mikrotik yang B. Di sini selanjutnya kita masuk ke tools, itu terus kita 888. Oke, di sini kita start saja. Nah, di sini ada 10 ya, 10 hop. Oke, sini masuk ke DNS. Oke, start. Oke, di sini dapat 10 hop ya. Selanjutnya di Mikrotik yang A. Oke, di sini lanjut yang itu Mikrotik A. Ini PPPP. Oke, di sini kita active connection. Nah, ini dia. Sudah bisa. Ya, itulah penjelasan tentang PPPoE. Bila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang melakukan ini ya di PPPoE, dan sini active connectionnya sudah running ya. Ini pakai 2 Mikrotik, dan ini device yang kedua ya. Di sini ada 10 hop.
Di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang EIP tunnel. Yang IP tunnel sendiri itu adalah singkatan dari Ethernet over IP ya. Adalah suatu protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network ya. Singkatnya tunnel antara mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu IOIP tunnel kita tambah. Di sini menu interface-nya namanya tunnel IOIP tunnel 1. Terus lokal address-nya kita masukin di sini 192 168 101. Nah, di sini untuk device yang pertama ya, dan di sini remote address ini untuk device kedua kita pakai aja 192 168 200. Nah, di belakangnya tetap 1. Di sini di situ kita apply. Kita ke tunnel ID. Tunnel ID-nya kita isi 1 ya. Di sini yang mudah ya, kita apply. Sip. Nah, di sini kita pastikan sudah ada tanda R ya atau running. Yang kedua, kita masuk ke menu bridge. Di sini ada menu ports ya. Di sini kita tambah plus. Di sini ada namanya untuk ini dia namanya IP tunnel 1. Oke, terus apply. Kita apply. Oke. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tunneling EOIP untuk device yang kedua. Jadi kita masuk ke EOIP tunnel di menu interface list. Lalu kita tekan plus, kita nama ininya menjadi EOIP tunnel 2. Lalu kita ke local addressnya kita isi 192.168.200.1. Untuk remote addressnya kita masukkan IP address yang di device 1 tadi ya, 192.168.100.1. Untuk tunnel ID-nya kita masukkan 1, lalu kita apply, klik OK. Ya udah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi EOIP buat device yang kedua. Oke. Lanjut yang di tahap bridge ya. Di sini kita masuk ke menu ports, terus kita tanda tambah. Nah, di sini ada interface, kita masukin yang udah kita masukin tadi sesuai namanya, yaitu EOIP tunnel 1 untuk device 1. Dan di sini untuk bridge-nya kita pilih anak mau aja ya, di sini kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah muncul. Jadi kita coba ping ya ke device 2. Kita ping 192.168. Nah, karena device 2 itu 200, kita pakai pin 200.1, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil ngeping di device kedua ya. Ya, di sini jadi kita akan melanjutkan tentang tunnel EOIP untuk device kedua. Karena di sini sudah dan ada status running, di sini kita akan bridge, sama ke bridge, menu bridge, terus ke port. Di port kita tekan tombol plus. Untuk interface-nya kita pilih tadi yang kita buat, EOIP tunnel 2. Untuk bridge-nya kita allow,
lalu apply, lalu oke. Jadi di sini sudah ada inian. Lalu kita coba ping ke device pertama tadi. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk ngeping ke device pertama tadi. Jadi sekian tentang materi IOIP. Jika ada kesalahan pembicaraan atau penyampaian, kami mohon maaf. Oke, berikut akan dilakukan routing OSPF ya, dilakukan dengan 2 device dan 2 router. Di sini ada mikrotik pertama dan di sana mikrotik kedua yang disambungkan dengan ke router 4 ya. Di sini ada router 4 dengan menggunakan Ethernet di Ether 2. Ya, berikut konfigurasinya. Oke, di sini routing apa ini? Oke, ini yang pertama masukin address dulu, yaitu 10.11.12 berapa lagi bisa udah? Nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa. 10/12.1 oh ya, 1/1/30. Oke. Di sini pakai yang Ether 2. Di sini namain dulu untuk routing. Oke, di sini oke. Di sini kita apply. Ini oke. Nah, lanjut lagi kita tambahkan yaitu addressnya 192.168 titik 192.168 titik 11.1. Nah, ini ya sini Ether 4 karena kita connect di mikrotiknya itu di slot keempat. Sini namain juga komennya jalur 4 saja lah. Oke, kita apply terus oke. Nah, di sini udah IP-nya udah nambah 2 ya di Ether 2 sama Ether 4. Sini masuk ke routing OSPF. Di sini kita instant ya, kita klik 2 kali dan pastiin distributnya sudah AST tipe 1 ya. Oke, di sini udah langsung apply. Oke. Nah, di sini masuk ke menu network sebelahnya kita tambahkan. Sini udah tambahkan 10.11.12 0/30. Oke, di sini pastiin areanya backbone ya. Terus kita apply. Oke. Di sini juga tambahkan lagi 192.168.10.0/24. Ini pastiin areanya juga backbone ya. Sini kita apply. Oke. Nah, ini kita tambahkan satu lagi ya, berarti jadi ada 3. Di sini 192.168 titik 11 ya, 11 titik 0 ya, /24. Ini areanya juga backbone. Oke, apply. Ini oke. Sini kita mastiin buat untuk komunikasi dengan device satunya ya. Sini kita ping dulu, ping yang address tadi ya 10.11.12 titik 2 ya. Nah, di sini nah, di sini sudah bisa ya untuk address yang pertama ini. Nah, yang pertama sudah bisa. Selanjutnya kita coba yang kedua 192.168.10.1. Nah, jadi di device kedua ini
192.168.11.1 ya, ini saya pakai device. Untuk device komunikasi dengan device pertama itu 10, enter. Oke, kurang pingnya, kita tambahkan pingnya, saya lupa naruh ping. Oke, nah di sini sudah bisa berkomunikasi dengan device pertama. Oke, itulah tentang routing OSPF ya. Dan pastikan ini sudah areanya untuk backbone semua. Sudah, oke. Sekian, terima kasih.